Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda? Semuanya yang soleh dan soleha, semoga semuanya sehat semua ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan juga hikmah dari sholat sunnah. Nah, yang akan kita capai hari ini memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Begitu juga dengan hikmah sholat sunnahnya. Baik Ananda, kita masuk dulu ya. Kita perlu ketahui dulu sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu apa saja. Yang pertama yaitu ada sholat tarawih, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat duha, yang keempat sholat tahajud. Insya Allah yang 4 sholat ini akan kita bahas selanjutnya. Oke Ananda, yang pertama adalah sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukumnya apa melaksanakan sholat tarawih? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Waktunya kapan? Waktu sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu sebelum terbitnya fajar. Baik, tata cara sholat tarawih yang pertama dilaksanakan 11 rakaat dengan rangkaian antara lain 4-4-3 atau 2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2-1. Yang kedua didahului dengan salat iftitah 2 rakaat. Yang ketiga dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Nah, yang keempat ditutup dengan sholat witir dengan ketentuan rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Nah, yang terakhir setelah witir membaca Subhanal Malikul Quddus selama 3 kali, dilanjut dengan membaca Rabbul Malaikati Warruh. Baik Ananda, kita lanjut ya, sholat witir. Apa itu sholat witir? Adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya sama seperti sholat tarawih, yaitu sunnah muakkadah. Waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar salat subuh. Kita masuk ke dalam sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaiki sekitar 1 tombak sampai menjelang sholat zuhur. Nah, kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, dan 8 rakaat. Nah, dalam sholat duha ini ada keutamaannya apa saja ya? Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat duha diibaratkan seperti orang yang melakukan sodaqoh. Selanjutnya, pahalanya disamakan dengan pahala ibadah haji dan umroh jika dilaksanakan berangkaian dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kebutuhan pada sore harinya. Nah, yang keempat, zikir setelah sholat subuh hingga waktu duha, maka akan diselamatkan dari api neraka. Jadi setelah sholat subuh dia berzikir sampai waktunya datang sholat duha, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Baik Ananda, kita masuk ke dalam sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud?
Nah, sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari, atau disebut qiyamul lail, atau adalah artinya sholat malam. Nah, kalau sholat tahajud ini tidak harus bulan Ramadan, tiap hari juga boleh. Nah, tata caranya sama seperti sholat tarawih. Ayat Al-Quran tentang sholat tahajud, simak ya baik-baik. Nah, alhamdulillah kalau kalian bisa hafal. Oke, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra, ini surat ke-17 ayat 79. Artinya apa? Ini dia. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Oke, kita ingin tahu juga ada keutamaan dari sholat tahajud, yaitu mendapatkan tempat yang terpuji, masuk ke dalam golongan hamba Allah yang berbakti dan rendah hati. Selanjutnya masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, dan juga ditinggikan derajatnya, begitupun diistimewakan dari orang-orang yang tidak melakukan atau tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah, yang kelima, menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah apapun yang kita minta, insya Allah, minta surga akan dikasih, minta rezeki yang berkah, insya Allah akan dikasih. Begitupun agar sisa umur kita ini bermanfaat, insya Allah dikasih dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, ini slide yang terakhir yaitu hikmah sholat sunnah. Apa ya yang akan kita dapatkan dari yang namanya kalau kita melaksanakan sholat sunnah, ya, entah yang berjamaah maupun yang munfarid. Nah, yang pertama sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak pernah sholat sunnah, bagaimana kita dekat dengan Allah? Kalau kita tidak pernah sholat atau meninggalkan sholat, bagaimana kita dekat dengan Allah? Rasa gelisah pasti akan selalu mengiringi kita kalau kita nggak pernah dekat yang dengan namanya Tuhan atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin kita jauh dari yang namanya gelisah, galau, atau apalagi sampai merana, ya tandanya kita memang mungkin sering meninggalkan sholat atau sholatnya tidak berarti, tidak pernah baca atau banyakan ngobrol mungkin. Oke, selanjutnya disayang Allah jika selalu melaksanakan hal berkesinambungan. Artinya berkesinambungan ini terus menerus, ya, tidak ditinggalkan satupun. Insya Allah, insya Allah Allah akan selalu menyayangi kita. Ketika kita ingin berbuat maksiat, maka Allah akan menjaga kita, akan menjauhi. Oh, ini tidak perlu dilakukan, tidak akan dilakukan. Itulah rasa sayang Allah, selalu menunjukkan kebaikan kepada diri kita, gitu ya. Nah, selanjutnya lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah dekat, ya, kita ibaratkan misalkan orang tua kita, nggak ada namanya orang tua mencelakai anak, gitu ya, pasti melindungi anak. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai ditinggalkan yang namanya sholat sunnah. Jangan juga meninggalkan apalagi sholat wajib, gitu ya. Nah, bagaimana biar dilindungi? Ya selalu terus menerus melaksanakannya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ada suatu hadis yang mengatakan, ini dari Aisyah ya, dari Aisyah. Ada yang tahu Aisyah? Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ngomong atau bersabda, barang siapa yang melaksanakan 12
ya 12 rakaat dalam satu hari untuk sholat sunnah rawatib, ya, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ayo, siapa yang tidak mau ke surga? Nah, maka tinggalkanlah sholat sunnah. Tapi kalau ingin mendapatkan rumah di surga, yuk kita bersama-sama melaksanakan sholat sunnah rawatib. Begitupun sholat sunnah yang lainnya. Nah, yang terakhir akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ananda sekalian, mudah-mudahan hikmah sholat sunnah ini menjadi ujung penutup kita dari bab sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, Bapak berharap tetap jaga kesehatan, kebersihan, patuhi protokol kesehatan. Itu saja yang benar dari Allah. Mungkin kalau banyak orangnya itu dari Pak Fadli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.